Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Setelah Egy Sujana dan Damai Harilubis mendapatkan SP3, tentu banyak orang yang bertanya-tanya begitu. Ada apa? Dan bahkan ya Egy Sujana mengatakan ya, jangan sok jagoan ya. Kalau memang jagoan ya hadapi Jokowi, yaitu kepada Rosuryo tentunya begitu. Ada apa di balik ini semua ya? 100% Egy Sujana ini berubah total. Apakah tidak kuat menjadi oposisi? Apakah Egy Sujana selama ini begitu kan ya? Kuar-kuar soal dugaan ijazah palsu, dan tentu sekarang ketika bertemu dengan seorang Jokowi, maka kemudian seolah-olah melempem, lesu, tidak tidak rasa punya tanggung jawab begitu kan, yang awalnya kuar-kuar soal dugaan ijazah palsu itu. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Oleh karena itu, tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Lalu yang semenarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu. Tidak penting. Itu kata Jokowi. Tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Mereka berkaitan dengan orang-orang yang kecewa, Pak. Bahkan mengatakan jangan sok jagoan. Nah, inilah banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan Egy Sujana ini ya sampai hari ini begitu kan ya, sampai mendapatkan SP3 begitu ya, dengan dengan KUHP yang baru begitu kan ya, SP3 yang kemudian muncul. Ternyata tidak lama dari apa yang kemudian dilakukan oleh para termol ya, bertemu dengan para termol dan sebagainya. Tidak lama dari situ ya, selang 1 hari kabarnya sudah mendapatkan restoratif justice. Ada apa begitu kan ya, yang berujung pada penetapan SP3 kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis. ini banyak yang bertanya-tanya tentunya begitu ya, dan saya kira langkah apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini nampaknya sudah ada hal yang kemudian perlu dipertanyakan kepada publik begitu. Dan sampai sekarang Egy Sujana terus begitu kan, seolah-olah kesana cuci tangan begitu. Dan sekarang sudah ketahuan bahwa dia adalah tentu bersama dengan seorang Jokowi begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian kita dengar juga adalah salah satu pengacara dari Egy Sujana begitu kan ya, datang ke Polda Metro Jaya untuk mengurus SP3 untuk Egy Sujana, dan statusnya ya sekarang bebas tersangka dan pencekalan ke LN ya. Egy Sujana bebas. Nah, makanya sekarang berada di luar negeri kabarnya. Ini kabarnya sudah berada di Malaysia. Benar nggak seperti itu begitu? Ini Egy Sujana ya diduga menyetir mobil mewah di Malaysia. Bukan hoax kata netizen ya. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti bertanya-tanya begitu kan. Nah, saya kira ini langkah di mana begitu kan ya, Roy Suryo tetap konsisten untuk terus melanjutkan mencari fakta dan realita, dan bahkan akan dibawa ke persidangan soal dugaan ijazah palsu ini. Karena temuan-temuan ya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo selama ini
memungkinkan 99,9% ya diduga itu adalah palsu dan sebagainya. Ini masih banyak pernyataan-pernyataan Egy Sujana yang kemudian sekarang sudah mau menantang Roy Suryo begitu. Ya pada akhirnya menyelamatkan diri masing-masing begitu, seperti Egy Sujana begitu kan ya, sudah menyelamatkan diri masing-masing ya, Damai Hari Lubis dan sebagainya. Tapi yang paling krusial di situ adalah kenapa TPUA di situ begitu yang ketua umumnya adalah Egy Sujana tuh justru memecat 7 orang kabarnya. Dan penasehatnya di situ ada Habib Rizik begitu. Ini sudah terperangkap dengan rayuan-rayuan Jokowi begitu kan. Ya. Ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Nah, soalnya 2 orang tersangka kepada orang-orang yang mentersangkakan begitu dan dilanjutkan permintaan restoratif justice yang berujung kepada penetapan SP3 kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah pertujuan ada yang mengatakan ya abuse of power yang membuat penegakan hukum Indonesia serasa ditendang jauh-jauh ya ke TPA begitu kan ya, merasa bahwa ada relasi kuat begitu kan ya, makanya saya kira kalau Jokowi punya relasi kekuasaan di situ, maka ini akan menjadi pertanda keburukan begitu kan. Nah, kalau memang restoratif justice di situ adalah soal perdamaian, oke lah begitu soal perdamaian begitu. Tapi kita lihat saja kenapa selama ini melihat bahwa seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis begitu kan ya, yang kemudian sekarang seolah-olah masih masih terngiang-ngiang, bahkan tidak ada yang tidak percaya begitu kan bahwa kok sebegitu patuhnya terhadap Jokowi begitu. Ya inilah yang terjadi begitu. Apa yang tidak mungkin di negara kita, bos ya, coba kita baca ya komentar netizen. Egy Sujana usai dapat SP3 Pak Jokowi akhlaknya bagus, dia terima kita dengan baik dan bahkan memuji seorang Jokowi begitu. Ya sekarang sudah beda, yang dipuji adalah Jokowi begitu kan ya. Ada yang mengatakan Egy Sujana ini ya kutu loncat politik, dia pernah kasus tahun 2006 ya soal Pak SBY terus minta ampun dan hilang kasusnya. Modus orang ini jualnya selalu galak di depan biar bisa dibeli oleh penguasa. Ini banyak yang menduga seperti itu begitu. Tapi saya melihat bahwa dalam dunia politik itu biasanya loncat sana, loncat sini itu tidak awet. Ya, kenapa Bang kok tidak awet? Karena kita lihat saja realitasnya tidak menerapkan konsistensi dalam dirinya. Ya, dia kan bersama dengan Roy Suryo begitu kan. Roy Suryo sejak awal kan sudah tidak ikut-ikutan masalah ini, ya. Tapi pada akhirnya ya bela Bang Tri, bela dengan yang lain begitu kan. Ya pada akhirnya mencari fakta dan realita itu. Tapi sangat-sangat disayangkan sekali. Sangat-sangat disayangkan sekali. Ada yang mengatakan bisa saja nanti satu persatu orang-orang yang dekat dengan Egy begitu kan, dan kemudian sekarang lagi berjuang bersama Roy Suryo, bukan tidak mungkin mendapatkan restoratif justice dengan mungkin ya orang-orang yang dekat itu dibawa ke Jokowi lagi begitu, sehingga tinggal bertiga, Roy Suryo, terus kemudian Dr. Tifa, terus kemudian Desmond, bisa saja 3 orang ini, hanya 3 orang ini begitu kan. Nah banyak yang kemudian melihat soal Egy Sujana ini. Nah Egy Sujana ini ya kabarnya begitu kan ya, kabarnya ini menyetir mobil mewah yang ada di sebuah SPBU adalah video asli kabarnya begitu, bukan hasil rekayasa digital maupun buatan kecerdasan atau AI. Hal itu disampaikan Roy Suryo merespon ya maraknya pertanyaan terkait dengan video berdurasi 4,5 detik itu yang kemudian sekarang viral begitu kan di berbagai media sosial begitu. Ini salah satunya kabarnya Egy Sujana itu berada di Malaysia, nggak tahu tahun berapa ini, tapi yang jelas yang dimuat oleh Gelora di situ adalah Egy Sujana nyetir mobil mewah di Malaysia, bukan hoax katanya begitu kan ya. Hal ini disampaikan Roy Suryo merespon begitu kan ya maraknya pertanyaan terkait video berdurasi itu. Platform pesan singkat ya tak lama setelah status Egy Sujana sebagai tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi ya Widodo ya dianulir oleh Polda Metro Jaya, dan banyak bertanya-tanya begitu. Ada yang mengatakan, "Wih, cair." Ini salah satunya berkomentar begitu. Cair katanya begitu ya.
saya melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh oleh netizen ini, oleh publik ini kan bagian dari spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Kalau memang toh pada hakikatnya Egy Sujana begitu kan sudah mendapatkan restoratif justice, maka kemudian apakah Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka akan akan ditahan begitu walaupun jadi tersangka. Nah, dengan undang-undang yang baru begitu kan, Roy Suryo dengan kawan-kawannya kabarnya tidak bisa ditahan. Ya, inilah yang terjadi di negara kita begitu. Mau tidak mau kita harus melihat bahwa clear begitu kan ya soal dugaan-dugaan ini. Nah, dugaan ijazah palsu ini kenapa sampai sekarang ini tidak kunjung selesai? Ada apa di balik ini semua? Nah, sangat-sangat mengejutkan sekali sebenarnya. Mulai dari pertemuan Egy, pertemuan Damai Hari Lubis, dan sekarang begitu kan gugatan ijazah palsu ini tetap berada di ranah di Polda Metro Jaya dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Dan ini kan sebenarnya menemukan babak baru begitu. Babak barulah kemudian membawa angin segar kepada kita bahwa kalau memang asli ya, memang asli misalnya, kita cek laboratorium aja begitu, biar clear semua. Artinya ada pakar begitu kan. Nah, pada hakikatnya ini adu gagasan, adu narasi, adu apa yang kemudian menjadi argumentasi yang sangat relevan begitu kan. Coba bayangkan. Ini sudah berapa tahun begitu, hampir 5 tahun lebih begitu kan bergulir soal dugaan-dugaan ijazah palsu, tidak kunjung selesai. Orang-orang akan terus membicarakan itu begitu. Apalagi sekarang kabarnya Egy Sujana ini sudah resmi mendapatkan RJ dan SP3, statusnya bukan lagi tersangka dan diurus oleh oleh kuasa hukumnya. Ini kan menandakan bahwa menjadi tamparan keras begitu kan ya kepada orang-orang yang kemudian yang kemudian dianggap punya relasi dengan Parcok dan sebagainya. Dan ini akan kita lihat begitu, akan kita lihat kok secepat itu. Kok secepat itu, ada apa ya? Kalau orang punya relasi kekuasaan yang kuat ya apa yang tidak mungkin di negara kita begitu kan ya. Negara kita ini kan hanya berbasis demokrasi saja tapi praktek di dalamnya lebih dari demokrasi begitu. Artinya apa? Artinya bukan demokrasi lagi. Ya seperti praktek hukum ya. Semoga saja ini perhatian dari seorang Presiden Prabowo Subianto terhadap hukum ini benar-benar ditegakkan begitu kan. Padahal ya Presiden Prabowo Subianto sudah tidak ikut-ikutan sebenarnya sih masalah soal dugaan ijazah palsu ini begitu. Tapi gugatan-gugatan selama ini Jokowi tidak pernah hadir kok begitu. Ada apa? Padahal sudah ditunjukkan beberapa bukti yang ada. Ya inilah yang terjadi begitu ya di negara kita. Siapa yang kuat, itulah yang sebagai pemenangnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.